Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello healthy people dan Civitas Hospitalia. Saya Anggun Safitri, kembali lagi di Rehat Ramadan Sehat. Oke, kali ini pembahasan kita adalah tips berpuasa aman bagi pengidap gagal ginjal kronis. Masih dalam suasana peringatan Hari Ginjal Sedunia atau World Kidney Day yang diperingati pada bulan Maret di minggu kedua ya 2024. Baik, sudah ada di sini bersama kita ada dokter spesialis penyakit dalam, konsultan ginjal dan hipertensi. Kita sapa dulu, di sini ada Dr. Amanukerti Resi Utomo atau biasa dipanggil dengan Dr. Nunu. Baik, healthy people kita sapa dulu ya. Apa kabar Bu Dokter hari ini? Alhamdulillah, baik. Baik, alhamdulillah. Dan juga di sini sudah hadir dokter spesialis gizi klinik Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Dr. Niluh Eka Suprapti. Baik, kita sapa juga. Apa kabar nih Bu Dokter? Ya, baik. Terima kasih. Baik. Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi para umat muslim untuk menahan hawa nafsu, termasuk menahan makan dan minum selama lebih dari 12 jam dalam kurun waktu 1 bulan penuh. Meski bersifat wajib, beberapa orang memang tidak disarankan untuk menjalankan puasa. Salah satunya orang yang menderita penyakit serius. Namun beberapa penyakit tertentu masih menjadi perdebatan. Apakah baik atau tidak apabila menjalankan puasa? Salah satunya nih penyakit ginjal. Lalu bagaimana? Puasa berpengaruh pada orang dengan gangguan ginjal dan bagaimana aturan puasa untuk pengidap penyakit ginjal? Baik, di sini kita langsung saja tanyakan kepada Dokter Nunu. Baik Bu Dokter, gagal ginjal kronis itu apa sih dan seberapa banyak kasusnya saat ini? Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita berlanjut ke penyakit gagal ginjal kronis, saya akan menjelaskan sedikit tentang apa itu ginjal dan apa sih fungsinya dari ginjal itu sendiri. Baik. Ya, jadi ginjal manusia itu ada sepasang, ya, di kiri dan kanan. Besarnya sebesar kepalan tangan orang dewasa, bentuknya seperti kacang tanah, ya, di pinggang kiri dan pinggang kanan, sepasang biasanya. Jadi apa sih fungsinya dari ginjal tersebut? Jadi ginjal itu merupakan organ yang vital, di mana dia mempunyai fungsi sebagai penyaring atau sebagai detoksifikasi, ya. Jadi apa yang kita makan, terutama protein, itu sarinya akan diserap ke dalam darah dan diedarkan ke seluruh tubuh yang membutuhkan. Dan ternyata bahwa protein yang kita makan itu ada sampah, ya, sampah yang harus dibuang, terutama lewat ginjal, ya. Sampah-sampah itu kalau menumpuk banyak, bukan lagi sampah, namanya jadi racun. Ya. Fungsi ginjal berikutnya adalah untuk menyeimbangkan cairan dan elektrolit dan asam basa tubuh kita. Jadi ternyata bahwa keseimbangan cairan dalam tubuh itu dipengaruhi atau diatur oleh ginjal, sehingga badan kita cukup, tidak berlebihan dan tidak bengkak-bengkak. Itu peran dari ginjal. Juga untuk mempertahankan tekanan darah, ya, ginjal mempunyai peran dalam mempertahankan tekanan darah manusia dan juga fungsi dalam membentuk hormon, ya. Jadi ada hormon penyeimbang tekanan darah, kemudian juga ada hormon untuk pematangan dari sel darah merah, ya. Sel darah merah kita tuh dibentuk oleh hormon eritropoietin namanya, dan juga peran dari vitamin D itu tidak dibentuk oleh sel-sel di ginjal. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apa sih itu gagal ginjal kronis? Jadi gagal ginjal itu kegagalan dari ginjal untuk kegagalan dari ginjal untuk sebagai fungsinya tadi yang saya sebutkan, ya, fungsinya dalam mengatur atau membuang dari sampah-sampah hasil produksi dari makanan dan juga metabolisme dari otot-otot kita tidak bisa dibuang karena beberapa faktor. Misalnya faktor penyebabnya yang paling sering adalah kencing manis, ya, dan hipertensi. Kerusakan pada ginjal itu sendiri akan menyebabkan gangguan dari fungsi yang menyebabkan gangguan kesehatan. Dari mana kita tahunya? Biasanya kita melakukan pemeriksaan laboratorium, ya. Kita biasa menggunakan pemeriksaan kreatinin, dan dengan kreatinin itu sendiri nanti kita akan mengestimasi atau memperkirakan
kegagalan ginjal itu di derajat mana. Juga kita bisa menggunakan alat ultrasound, yaitu ultrasonografi, untuk melihat bagaimana dari struktur dari ginjal, apakah ada sumbatan ginjal kah, ada kista dari ginjal kah, dan di situ kita lihat. Gitu. Sedangkan seberapa banyak jumlah kasus di Indonesia yang mengalami gagal ginjal itu sangat banyak. Ya, sudah kita data dari IRR. Jadi IRR itu merupakan data pusat ginjal seluruh Indonesia. Ya. Sedangkan dari seluruh dunia itu diperkirakan 1 dari 7 orang dewasa mengalami gagal ginjal dengan berbagai stadium. Jadi cukup banyak ya, 1 dari 7 orang dewasa dengan gagal ginjal kronis. Baik. Lalu apa gejala klinis dan penyebab dari gagal ginjal kronis tersebut, Bu Dokter? Ya. Jadi gejala dari gagal ginjal kronis itu tergantung dari derajat, ya, dari stadium dari gagal ginjal kronis itu ada stadium 1, stadium 2, stadium 3A, stadium 3B, stadium 4, dan stadium 5. Kalau awal-awal gagal ginjal kronis yang tahapannya lebih ringan, 1, 2, itu biasanya kita nggak ada gejala. Ya, nggak ada gejala, pastinya biasanya ada faktor penyebabnya, misalnya dengan hipertensi atau diabetes yang tidak disadari. Ternyata kita lakukan pemeriksaan laboratorium, oh ternyata kreatininnya naik. Nah, itu biasanya dari awal-awal kita menggunakan rumus dari perkiraan estimasi gagal ginjal kronisnya dengan menggunakan rumus dan kreatinin, gitu loh. Nah, yang gejala yang sudah mulai sedang itu stadium 3 dan 4 biasanya gitu, kita melihat adanya mulai terjadi tekanan darah yang naik, kemudian mulai ada capek, ya, kadang-kadang sampai bengkak, ya, bengkak di kedua kaki yang biasanya. Ya. Sudah mulai stadium 5 biasanya gejalanya sangat terlihat, ya, pasien dengan mual, tidak nafsu makan, mulai agak sesak berjalan, ya, sesak berjalan dan anemi yang sering kali muncul di pada stadium 4 dan stadium 5. Nah, sedangkan penyebab dari gagal ginjal kronis itu yang terdata di seluruh dunia dan juga di Indonesia itu pertama adalah diabetes mellitus atau kencing manis. Ya, kencing manis adalah penyebab pertama yang terbanyak. Kemudian penyebab kedua terbanyak juga adalah hipertensi atau tekanan darah tinggi, ya, cukup berkontribusi. Kemudian selanjutnya adalah batu saluran kemih, ya, batu ginjal dan saluran kemih yang menyumbat, kemudian terjadi suatu sumbatan lama yang menyebabkan gangguan dari sel-sel di ginjal, ya. Yang berikutnya adalah penyakit asam urat, ya, asam urat. Kemudian juga berikutnya adalah penyebabnya karena autoimun, ya, autoimun, ya, seperti lupus itu juga sering terjadi gangguan fungsi ginjal. Baik, dari beberapa yang dijelaskan tadi nih Bu Dokter, apakah dari beberapa pasien itu boleh berpuasa nih Bu Dokter? Nah, untuk gagal ginjal kronis boleh Kak pasien itu berpuasa. Jadi kembali lagi tergantung dari stadiumnya. Kalau stadium masih 1-3 itu silakan berpuasa, ya. Stadium 4 juga tergantung dari kondisi penyerta, ada nggak dia infeksi, adakah gangguan fungsi jantung yang berat, ya, ada nggak penyakit komorbid yang lain. Kalau memang itu ada, kita masih tidak terlalu berat, masih kita bisa untuk berpuasa. Bagaimana dengan pasien-pasien dengan stadium 5? Juga sama, ya. Dia kalau misalnya stadium 5 dengan cuci darah, memang kita tidak menganjurkan untuk untuk berpuasa, ya, karena Allah juga tahu bahwa berpuasa bagi orang yang mampu dan sehat, ya. Jadi yang stadium 5 dengan cuci darah itu kita tidak menganjurkan, ya, karena dalam proses cuci darah itu sendiri itu lumayan berat buat pasien, ya. Jadi akan dikeluarkan kalori atau glukosa pada saat proses itu, ya, kemudian juga akan dikeluarkan cairan di dalam proses cuci darah itu, ya. Jadi tidak dianjurkan, tetapi ada kalanya pasien masih kuat untuk berpuasa, ya silahkan, asalkan dia dalam kondisi yang cukup fit, dalam artian tidak dalam kondisi
demam, tidak dalam kondisi sedang gangguan fungsi jantung yang cukup berat, gitu, seperti itu. Ada hal-hal khusus yang mungkin perlu diperhatikan ya, Bu Dokter? Ya, jadi kalau pasien yang sudah stadium 5 masih mau mencoba, silakan. Walaupun kita tidak mengajukan, kadang-kadang keinginan dari pasien itu juga sangat kuat untuk melakukan puasa. Jadi syaratnya adalah pasien itu dalam kondisi yang tenang, cukup stabil, ya, dalam artian tidak dalam kondisi ada stres, infeksi, atau dia dalam kondisi sesak nafas. Masih silakan dicoba, tapi jangan dipaksakan, karena kadang-kadang pada saat di tengah-tengah perjalanan cuci darah tiba-tiba gula darahnya drop atau tensinya drop. Jadi kita tidak akhirnya juga akan membatalkan pasien-pasien dengan sedang. Lalu dari segi makanan nih, jenis makanan apa saja yang diperbolehkan Bu untuk pasien gagal ginjal kronis ini dan yang tidak diperbolehkan gitu? Ya, terima kasih. Nah, untuk pasien penyakit gagal ginjal kronis itu pada saat berpuasa maupun tidak berpuasa itu pola makannya sama gitu ya. Jadi yang pertama itu setidaknya harus dipenuhi nih kebutuhan nutrisinya dari pasien. Kenapa? Karena supaya tidak terjadi kekurangan gizi terhadap pasien itu ya. Karena pada pasien yang mengalami gagal ginjal kronis itu juga dapat dilakukan pola makan dengan diet rendah protein. Artinya proteinnya itu tidak boleh berlebihan, tapi dibatasi. Nah, protein itu ada dua jenis tuh, ada yang protein hewani dan juga protein nabati. Nah, itu juga dibatasi. Nah, itu juga berbeda-beda seperti dibilang oleh Dr. Nunu, kan ada stadiumnya ya. Nah, itu juga kalau misalkan pada pasien yang gagal ginjal kronis yang belum cuci darah, itu untuk kebutuhan proteinnya itu kurang lebih 0,6 sampai 0,8 gram per kilogram berat badan per hari. Sedangkan kalau untuk yang pasien yang sudah cuci darah, itu kebutuhan proteinnya kita kasih lebih tinggi, yaitu 1,2 sampai 1,4 gram per kilogram berat badan. Nah, itu untuk yang diet rendah protein. Kemudian habis itu diet rendah natrium. Nah, ini kita harus mengedukasi pasiennya. Jadi dihindari atau dibatasi makanan yang mengandung tinggi natrium. Nah, itu contohnya seperti garam. Selain di garam, itu juga ada di makanan-makanan olahan atau makanan cepat saji gitu ya. Nah, selain itu juga ada di bumbu seperti kecap atau saus. Nah, itu juga tinggi natriumnya. Nah, kemudian yang ketiga itu diet rendah kalium. Nah, di mana makanan-makanan yang tinggi kalium itu dibatasi. Itu biasanya terdapat ada di yang sumber karbohidrat. Itu contohnya seperti kentang atau singkong, itu juga dibatasi. Kemudian kalau di sayuran juga ada beberapa yang tinggi kalium, itu seperti bayam, kol, kembang kol gitu ya. Kemudian daun pepaya, daun singkong, nah itu yang tinggi kalium. Kemudian kalau di buah itu ada pisang, kemudian ada jeruk, anggur gitu ya. Nah kemudian setelah itu ada diet rendah fosfor, di mana di situ sama seperti tadi, jadi dihindari atau dibatasi makanan-makanan yang olahan gitu ya. Nah, kemudian yang terpenting juga serat. Nah, serat ini bisa diperoleh dari buah dan sayur, tapi juga dipilih yang rendah kalium. Baik, mungkin tadi sudah dijelaskan ya Bu Dokter tentang penyakit gagal ginjal kronis ini juga ada penyakit penyertanya. Mungkin di situ bisa dijelaskan bagaimana pengaturan makanannya nih Bu Dokter. Iya. Silakan. Terima kasih. Ya, tadi seperti disampaikan oleh Dr. Nunu, penyebab utama ya dari penyakit ginjal kronis itu ada diabetes dan hipertensi. Ya, secara umum itu hampir sama untuk pengaturan pola makannya seperti yang saya utarakan tadi. Nah, untuk penyakit yang disertai dengan diabetes atau kencing manis itu juga harus dibatasi makanan atau minuman yang manis. Ya, jadi pasien-pasien yang sedang berpuasa itu makanan atau minuman yang manis itu setidaknya dibatasi atau dihindari. Nah, begitu juga untuk pemilihan karbohidrat pada pasien yang diabetes. Nah, itu harus benar-benar diperhatikan. Jadi yang harus dikonsumsi yaitu karbohidrat kompleks, di mana itu contohnya seperti nasi, bubur ya, kemudian ubian ya, kemudian sayur atau buah. Nah, sebaiknya hindari yang karbohidrat simpleks, di mana itu yang pokoknya makanan-makanan yang manis ya, di mana yang ada gulanya, yang ada selainya, yang ada sirupnya, itu sebaiknya dihindari. Nah, kemudian untuk pasien yang
gagal ginjal yang ada hipertensinya, tadi seperti saya bilang yaitu dietnya diet rendah natrium ya. Jadi makanan-makanan yang tinggi natrium yang bisa menyebabkan tekanan darah tinggi gitu ya, naik. Nah, itu harus dihindari atau dibatasi. Tadi ya contoh seperti garam. Nah, garam itu jangan berlebihan ya, setidaknya dalam satu hari konsumsi garam itu hanya 1 sendok teh per hari ya, itu untuk yang punya ya hipertensi. Kemudian juga seperti tadi ya, makanan-makanan olahan, makanan cepat saji ya, seperti tadi yang bumbu-bumbu yang penyedap lah ya, kecap, saus. Nah, itu sebaiknya dihindari atau dibatasi ya. Kenapa dia yang terlalu manis itu dia harus kita hindari, karena ternyata bahwa kalau gula atau terlalu tinggi di dalam darah itu akan menyebabkan dehidrasi sel ya. Jadi sebaiknya kurangi yang manis-manis, yang terlalu manis, dan air putih adalah yang terbaik sementara ini ya. Itu jadi pada saat buka puasa kita boleh minum air putih lebih baik ya, lebih baik minum air putih. Ada namanya kurma. Jadi kalau kita muslim di Indonesia itu atau seluruh dunia itu kurma sepertinya disunatkan ya. Apakah boleh makan kurma? Pasien-pasien gagal ginjal makan kurma itu masih boleh, tapi mungkin satu saja ya, paling banyak 2. Paling banyak 2. Karena memang itu banyak mengandung serat, tapi juga banyak mengandung kalium. Iya, sama indeks glikemiknya tinggi juga. Ya, jadi cuma 2 paling banyak tuh. Lalu bagaimana dengan terkait dengan meminum obat nih, obat-obatannya bagi pasien gagal ginjal kronis? Karena obat itu sangat penting ya. Pasien-pasien dengan gagal ginjal kronik itu penyertanya banyak. Paling sering adalah hipertensi atau darah tinggi, dan obat ada suplemen untuk pasien-pasien gagal ginjal itu tetap diminum ya. Biasanya kita minum ya pada saat buka dan pada saat sahur ya, 2 kali ya. Atau yang misalnya biasanya pakai 3 kali, kita biasanya dibikinkan 2 kali, dibuat 2 kali sehari ya. Apakah ada yang obat yang diminum 1 kali sehari ya? Itu biasanya kita anjurkan di mana waktunya yang dia yang paling ingat, misalnya hangat sahur atau saat buka puasa, boleh diminum secara bersamaan, tidak harus dibuat 2 kali sehari, dipisah gitu loh. Boleh yang 1 kali sehari loh ya. Jadi obat itu ada yang 1 kali sehari, sebagian besar memang 1 kali sehari. Baik Bu Dokter, lalu pada kondisi apa saja nih pasien gagal ginjal kronis tersebut boleh membatalkan puasanya? Ya, jadi unik memang nih orang gagal ginjal kronis ini. Ya, jadi pada saat dia tidak berpuasa pun kadang-kadang gula darahnya suka turun, ya suka turun. Jadi apalagi dia berpuasa, biasanya pada stadium 4 dan stadium 5 itu memang akan kecenderungan terjadi hipoglikemia atau kekurangan gula darah. Jadi kapan pasien gagal ginjal kronis harus dibatalkan puasanya, itu biasanya pada kondisi dia tiba-tiba keringat dingin ya, keringat dingin, kemudian ada rasa lapar sangat ya, kemudian juga ada gemeter. Itu biasanya kita tidak dianjurkan untuk meneruskan puasanya dan harus dibatalkan ya. Itu kemungkinan besar ada kekurangan gula yang sifatnya akut ya, dan harus minum air gula itu biasanya. Untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut ya, tidak boleh dipaksakan. Baik, mungkin boleh nih diberikan tips khusus bagi pasien gagal ginjal kronis ini untuk bersemangat menjalankan puasanya tentunya Bu Dokter. Ya. Tips khusus nih gitu. Ya. Jadi bagi pengidap, saya bilang pengidap, jadi bukan pasien ya. Iya, betul. Karena sebagian besar pasien orang dengan gagal ginjal juga baik-baik aja. Jadi kita sebut sebagai pengidap gagal ginjal kronis. Jadi tipsnya yakinkan dulu dengan pemeriksaan ke dokter bagi yang stadium 4 dan stadium 5. Kemudian yang bagi yang sudah dibolehkan berpuasa, ya tetap kita buka dan sahur ya. Sahurnya sebaiknya kan menjelang imsak, supaya kita benar-benar karbohidrat yang ada dalam tubuh kita itu mencukupi sampai sepanjang hari ya. Jadi minum tetap kita anjurkan dulu air putih ya, jangan terlalu manis karena memang ada yang bergluten, jangan terlalu manis. Kemudian juga obat-obatan tetap harus diminum
Kalau memang harus olahraga yang masih kuat, boleh olahraga. Biasanya kita anjurkan setelah sholat subuh atau menjelang berbuka puasa, cukup hanya 30 menit saja, ya. Kemudian juga seperti yang Dokter Eka bilang bahwa minuman, ya saya bilang tetap minuman air putih yang terbaik, ya. Kemudian hindari yang terlalu manis. Kemudian pada saat buka itu sebaiknya secara bertahap makannya, ya. Mungkin Dokter Eka lagi mau lanjutkan ya. Iya dong. Ya kalau dari saya itu yang saya akan tambahkan ini itu yang untuk yang penyakit pengidap penyakit gagal ginjal kronis, tetap tuh dijaga pola makannya ya, seperti yang tadi. Dia terendah protein, kemudian dia terendah natrium, dia terendah kalium, dia terendah fosfor, dan kemudian seratnya juga harus terpenuhi. Dan juga yang terpenting itu kebutuhan nutrisi pada saat berpuasa juga harus terpenuhi, walaupun makannya jadi 2 kali ya dok ya, jangan sahur sama buka, tapi itu tetap harus terpenuhi kebutuhan nutrisinya. Kemudian tadi yang dokter Nunu bilang asupan cairan itu juga harus terpenuhi buat pasien-pasien gagal ginjal, takutnya nanti terjadi dehidrasi gitu ya. Dan itu rutin kontrol dokter ya, dan juga tetap konsumsi obat-obatannya. Ya, masalah minum barangkali juga harus kita tekankan ya. Jadi ada memang pasien gagal ginjal yang mulai kencingnya berkurang, ya kita harus menghitung berapa sih minum yang harus jumlah cairan yang harus dimasukkan pada saat puasa. Misalnya pasien yang sudah mengalami kekurangan atau kencingnya sudah mulai berkurang, kita harus hitung kencingnya berapa, jumlahnya dalam 24 jam kita tambahkan 300 sampai 500 cc. Ya, 300 sampai 500 cc. Ya, jadi kalau kencingnya dalam 24 jam itu 500, ya kita tambahkan aja antara 800 sampai 1000 cc dalam 24 jam yang kita minum. Tapi kalau sama sekali tidak ada air, tidak ada kencing, bisa kita maksimalkan minumnya hanya 500 cc dalam 24 jam. Gitu, supaya tidak kekurangan tapi juga tidak kelebihan air. Gitu. Ya, kalau kelebihan air, orang gagal ginjal itu malahan sesak. Ya. Baik, itu dia penjelasan atau pembahasan kita kali ini. Terima kasih kami ucapkan untuk narasumber kita yang sudah meluangkan waktu dan berkesempatan menjelaskan tentang tips berpuasa aman bagi pengidap gagal ginjal kronis. Healthy people, seperti yang sudah dijelaskan, dapat kita simpulkan bahwa pada dasarnya penderita gangguan ginjal itu diperkenankan untuk berpuasa apabila telah mendapatkan persetujuan dari dokter dan tidak mengalami komplikasi tentunya. Jika ingin berpuasa pun mungkin tetap memenuhi kebutuhan cairan tubuh dengan baik serta melakukan kontrol secara rutin. Saya Anggun Savitri, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.